Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil qubur ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub wa ila ruhi muallif hadzal kitab ahni Syekh al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari wal Imam Asy-Syarqawi wa ila ruhi waqifi hadzal musalla ani Haji Hasan wa zaujata wa ila ruhi ustadzina alladzina sabaquna bil mamad al-Ustadz Syafi'i bin Fulan. Al-Fatihah. Iya karena doa ya karena ya karena sholatan mustaqim sholatan ladzina Bapak jamaah kita lanjutkan bacaan kita. Silakan dibuka Syarah Hikam halaman 40 Pak ya. Halaman 40 Al-Haqaiqu. Udah ada ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wahyi yakunul bayan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Al-haqaiqu hakikat-hakikat taridu itu datang fi hali tajalli pada saat terjadi tajalli Allah menampakkan kebesarannya. Mujmalatan, nah hakikat tadi datang dalam keadaan mujmalah, global, garis besar, jadi tidak terperinci. Wa badal wahyi, dan sesudah sadar dari tajalli, yakunul bayanu, yakunu menjadilah adalah al bayanu penjelasan, baru jelas satu, baru terperinci. Fa idza qara'nahu, lalu apabila kami telah membacakannya, membacakan Al-Qur'an, fattabi' qur'ana, maka ikutilah oleh kamu Qur'ana bacaannya. Tsumma kemudian inna alaina, sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah kata Allah bayana, penjelasannya, penjelasan dari wahyu Al-Qur'an. Itu matannya, matan hikam. Sekarang kita lihat syarahnya, syarah Al-Imam Asy-Syarqawi. Al-haqaiqu ay al-ulumul laduniyatu allati yaqdhifuha Allah Ta'ala fi asraril arifin inda bara'atihim minad da'wa wa tahririhim min riqil aghyar wa ta'arrudihim bisirrihim ila nafahatil haqqi. Al-haqaiqu hakikat-hakikat. Apa maksud hakikat di sini? Ai al-ulumul laduniyah, ilmu laduni. Al-ulumul laduniyah, ilmu laduni. Ilmu laduni itu artinya ilmu yang asalnya dari Allah, diambil dari kata ladun. Ladun itu sisi ya. Habli min ladunka waliya, berikanlah kepadaku ya Allah min ladunka, dari sisi kamu, waliya, seorang anak, seorang ahli waris, dan seterusnya. Al-ulumul laduniyah itu ilmu laduni, allati yang yaqdhifuha Allah Ta'ala, Allah meletakkan ilmu laduni tadi
fi asraril arifin, pada asrar. Asrar itu jama daripada sir. Sir itu hati sanubari yang paling dalam. Kan ada yang namanya qalbun, hati, ada lagi lebih dalam lagi sir, ya. Sir itu hati sanubari. Jadi ilmu-ilmu laduni yang Allah letakkan ke dalam hati sanubari ahli ma'rifat. Ya, ahli ma'rifat, mereka yang sudah sampai maqam ma'rifat, mengenal Allah. Nah, kapan Allah letakkan ilmu laduni tadi? Inda bara'atihim minad da'wa. Ketika terbebasnya mereka daripada ad-da'wa. Dakwah itu mendakwakan, ngaku-ngaku. Artinya kalau kita pahami di sini, selama dalam diri kita, dalam hati kita ada ad-da'wa, maka itu belum memenuhi syarat untuk bisa diletakkan ilmu laduni. Tetapi ketika dalam hati seseorang tidak ada lagi dakwah, insya Allah itu bisa Allah letakkan ilmu laduni. Apa itu ad-da'wa? Dakwah itu ngaku-ngaku, Pak, ini milik saya, ini harta saya, ini rumah saya, ini ilmu saya, ini duit saya, ini mobil saya. Jadi ngaku-ngaku, ini milik saya, itu milik saya. Padahal kalau mereka yang masuk dalam maqam ma'rifat dan hakikat, mereka harus memandang bahwa semuanya itu milik Allah. Jadi bukan milik kita. Itu dakwah. Ini bicara hakikat, Pak, ya. Bisa nggak kira-kira menghilangkan dakwah itu? Kita kan masih suka ngaku-ngaku. Ini hasil kerja saya, ini ibadah saya, ini jerih payah saya. Apa misalkan mampu keluar 4 bulan jalan kaki, 1 tahun jalan kaki. Ini kehebatan saya, ini kerja saya, ini kemampuan saya. Kan masih ngaku-ngaku gitu. Nah, ini enggak ngaku-ngaku dah, gitu ya. Apalagi syarat yang kedua agar Allah letakkan ilmu laduni, wa tahririhim mirrikil aghyar, dan bebasnya mereka dari keperbudakan al-aghyar kepada segala sesuatu selain Allah. Artinya kalau dalam hati kita masih bergantung kepada makhluk, masih berharap kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, masih meminta kepada makhluk, masih yakin bahwa makhluk yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, nah ini juga susah untuk masuk ilmu laduni. Karena kalau kita lihat di sini syaratnya, seorang ahli ma'rifat tadi dia telah bebas hatinya dari berbudak kepada makhluk. Udah, hatinya udah nggak diperbudak pada makhluk lagi gitu. Apalagi selanjutnya, wa ta'arrudihim bisirrihim ila nafahatil haqqi. Yang ketiga, wa ta'arrudihim, dan ta'arrudihim persiapannya mereka, bisirrihim dengan hati sanubari mereka, mereka sudah siap menyambut apa? Ila nafahatil haqqi, kepada hembusan-hembusan al-haqqi, kebenaran, atau al-haq bisa diartikan juga Allah. Nah, kalau 3 tadi ada dalam hati seseorang, berarti dia ma'rifat, dan siap-siaplah Allah letakkan ilmu laduni. Nah, kalau kayak kita kan riwah kayak, ya ada juga ilmu laduni melalui amalan ahli hikmah. Ada amalan apa biar dapat ilmu laduni. Tapi beda yang ini, beda dengan yang ini. Kalau ahli hikmah mah, yang penting dia mengamalkan amalan ilmu laduni tadi sesuai syarat-syaratnya, dipenuhi syaratnya, kemudian dia yakin, insya Allah nanti kita bisa sendiri. Tapi kalau yang saya pahami, beda dengan ilmu laduni di sini. Kalau ilmu laduni di sini syaratnya, masya Allah ya, dia sudah ahli ma'rifat, ya tadilah gitu. Kita lanjutkan. Nah, al-haqaiqu, hakikat-hakikat tadi, ilmu laduni tadi, taridu, datang itu ilmu, artinya masuk ke dalam hati. Ya kita lihat aja hati kita, Pak. Hati kita kira-kira masih bersih apa kotor? Lah kalau barometer ini ya kotor banget itu tiap. Lo masuk susah masuk.
Ya artinya ada apa? Kriteria persiapan juga. Udah siap belum masuk ilmu laduni? Dan itu kan harus memenuhi kriterianya gitu. Kita lanjut ya, astagfirullahaladzim. Taridu datang tuh al-haqaiq, ilmu laduni tadi datang, artinya masuk ke dalam hati. Fi hali tajalli, dalam keadaan tajalli, ay tajallillahi ala qulubihim, bertajalinya Allah ke dalam hati mereka. Arti Allah bertajali ke dalam hati mereka, Allah menampakkan kebesarannya di dalam hati mereka. Kan kemarin tajali ada berapa tuh Pak? Ada tajalil af'al, tajalil sifat, tajalil zat, ada lagi apa? Hakul yakin, itu dia. Ada lagi nanti tajalil asma gitu. Apalagi yang namanya tajalli sifat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka hati seseorang sehingga dia mampu melihat dengan mata hati itu terbuka tuh Pak, sifat-sifat Allah, sifat-sifat keindahan Allah, sifat-sifat keagungan Allah. Nah, kalau kita kan boro-boro, hati kita yang ada masih buram, masih remeng-remeng gitu teh. Yang ada dalam hati kita apa? Gambaran-gambaran makhluk. Iya makhluk gitu teh. Jabatan, uang, mobil, anak mertua, anak orang, anak orang kayak, ya seperti itulah. Nah, gambaran tajalli itu Pak, seperti yang waktu itu saya bilang, bagi mereka yang belum tajalli, jadi tajalli itu dibukanya tabir gaib. Sehingga kalau udah kebuka kelihatan itu Pak tadi Pak. Hal-hal yang gaib, sifat-sifat keindahan Allah, asma-asma Allah, nama-nama Allah, kebuka itu semuanya. Gambarannya begini. Bagi hati yang belum tajalli, hati yang belum dimasukkan tajalli ke dalamnya, itu ibaratnya masih malam Pak, gelap. Udah bayangin nih, listrik mati, enggak ada bulan, enggak ada bintang, pokoknya malam gelap gulita. Itu namanya belum tajalli, itu masih dalam posisi gelap. Nah nanti bagi mereka yang tajalli itu ibaratnya seperti dia mengalami terus sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit baru kelihatan semua tuh Pak, gunung-gunung, awan, kelihatan indah semua, jelas. Jalan-jalan, rerumputan, pantai, bukit-bukit kelihatan semua. Nah itu namanya tajalli itu. Nah kalau kita Masya Allah gitu ya. Jadi tajalli itu sudah dikasyaf, sudah terbuka kebesaran Allah. Kita lanjut. Nah hakikat atau ilmu laduni yang masuk ke dalam hati pada saat Allah menampakkan kebesarannya di dalam hati mereka, ahli marifat. Ilmu-ilmu tadi itu Pak sifatnya mujmalatan, global. Jadi nggak terperinci, global. La tatabayyanu lahum ma'aniha. Tidak jelas bagi mereka ma'aniha, makna hakikat tadi. Jadi begitu masuk global, mereka sendiri belum paham tuh. Artinya mereka seorang wali yang Allah masukkan ilmu laduni ke dalam hati mereka, pada saat terjadi tajalli, ilmu tadi, hakikat tadi sifatnya global. Bahkan mereka nggak paham maknanya. Ma'aniha, mana-mana haqaiq tadi. Wala yudrikuna jihati haqiqatiha. Dan mereka juga tidak memahami jihata haqiqatiha, jihad arah haqiqatiha, hakikat dari ilmu laduni tadi. Karena sifatnya global. Ini contoh yang global nih begini Pak nih. Misalin kita mau menulis surat. Ini ceritanya waktu zaman dulu ya, belum ada HP, belum ada sosmed segala macam. Kita kan kalau ingin menyampaikan pesan hati, isi hati kepada anak orang melalui surat. Biasanya kita kalau mau nulis surat, sebelum kita ambil pulpen, kertas, itu di otak itu udah ada belum apa yang kita akan tulis? Ada, idenya udah ada gitu ya, konsepnya udah ada. Cuma dia masih global gitu, masih garis besar, artinya belum terperinci.
Nah, nanti begitu kita tuangkan dalam tulisan, kita coret atau seret, kita ukir dengan tulisan, baru tuh terperinci semuanya. Maksud hati gitu ya. Apa yang terlintas di hati, di pikiran, baru terperinci gitu. Itu hanya sebagai analogi perbandingan saja. Jadi ilmu laduni yang datang kepada mereka pada saat terjadi tajalli, ilmu laduni tadi masih mujmalah, global. Mereka belum paham apa maknanya. Mereka juga nggak paham arah hakikat tadi kemana. Kenapa mereka nggak paham? Li'uzmi tajalli ala qulubihim, karena besarnya tajalli ke dalam hati mereka. Karena dasarnya gitu dia. Ya gimana nggak dasar Pak? Yang tadinya orang tuh buta, matanya nggak ngelihat apa-apa, tiba-tiba dia sembuh dari buta, kemudian dilihat seluruh alam semesta. Pasti dia bingung, gitu. Bingung Pak, gitu ya. Pasti dia bingung. Ini apa namanya? Ini kok terangnya begini? Ini seperti ini? Pasti bingung. Saya punya teman gini Pak. Dia itu lama banget tidak bisa mengalami penciuman. Jadi dia nggak mencium apa-apa Pak. Bau apa juga dia nggak cium. Bau wangi, bau apa tuh? Busuk, bau asam, bau ketiak, enggak, dia nggak cium total. Bukan karena COVID, karena katakanlah memang ada permasalahan pada ATHG. Apa ATHG ya? THT ya, THG, ancaman, tantangan, gangguan. Itu mah dulu apa sih pelajaran kewiraan? Ya THT ya, tenggorokan, telinga dan hidung. Bertahun-tahun dia nggak bisa merasakan, dia nggak berasa penciuman, nggak bisa Pak. Oh ini bau ini, bau ini, bau ini. Sampai dia lupa tuh bau segala sesuatu, sampai dia nggak bisa, nggak paham. Suatu saat Allah buka penciumannya, bingung nggak dia Pak? Dia akan bingung, ini bau apa, ini bau apa, ini bau apa, gambarannya begitu kira-kira gitu. Selanjutnya ya, karena saking dasarnya gitu, tajalli yang saking dasarnya tadi. Wa ba'dal wa'i, wa ba'dal wa'i, dan sesudah ia sadar, li zawali dzalika tajalli, karena hilangnya tajalli tadi. Begitu proses tajalli selesai dan dia sudah sadar gitu, yakunul bayan, adalah terjadilah penjelasan, baru jelas Pak, baru terperinci buat dia gitu. Ya artinya apa? Walaupun kita belum sampai mengalami yang namanya proses tajalli kayak gini, kasyaf yang kayak gini, diletakkan ilmu laduni yang kayak gini, tapi alhamdulillah artinya kita sudah bisa pahami dan kita udah baca teorinya. Oh begini gitu. Maksudnya nanti kalau suatu saat ngalamin, jadi nggak terlalu kaget, nggak terlalu bingung gitu. Ini kan lagi gambarin ketika terjadi tajalli. Tajalli itu tadi lagi-lagi apa Pak? Tersingkapnya tabir gaib, terbukanya tabir gaib. Jadi kelihatan semua gitu. Yakunul bayanu, maka adalah penjelasan. Ay tatasarrafu fiha adhanuhum bil i'tibari wa ta'ammuli. Tatasarrafu, maka mulailah tatasarrafu berproses. Atau tasarruf itu artinya mengolah. Tatasarrafu, maka mulailah berproses fiha padanya, pada ilmu laduni tadi, azhanuhum, akal-akal mereka, hati mereka, bil i'tibar, dengan mengambil pelajaran, wa ta'amuli, dan merenungi. Nah, begitu proses tajalli selesai, dia juga sudah sadar dari tajalli tadi, baru dia paham apa yang masuk ke dalam hatinya. Sesudah dia terjadi proses yang cepat, perenungan, pemikiran, baru paham tuh Pak, gitu. Wahyu juga begitu Pak. Ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, Nabi kan panas dingin, jadi kayak orang apa istilahnya, sempat merem sebentar, hilang kesadarannya. Nah nanti sesudah selesai wahyu, baru Nabi paham tuh Pak. Tak, baru terperinci semuanya gitu. Bahkan wahyu yang paling berat itu wahyu yang turun kepada Rasulullah dengan cara teknis, bunyi lonceng, teng teng, bunyi kita nggak tahu kira-kira seperti itu. Nah ketika itu global Pak, Nabi nggak paham. Ini yang saya pahami ya.
Nah, sesudah selesai proses pemberian wahyu, baru Nabi paham. Katakanlah kalau itu ayat Al-Quran, Nabi apal langsung dan Nabi paham. Kira-kira kalau dalam dunia pramuka, yang saya pahami itu seperti yang disebut dengan sandi morse. Masih ingat Pak? Apa udah lupa? Saya juga udah lupa, dia dalam banget itu ya. Biasanya kan itu untuk mewakili huruf A, B, C itu ada kodenya. Misalkan tet huruf A, tet huruf B, lupa saya juga ya. Tapi yang pasti seperti sandi morsa. Nah, ketika sandi morsa tadi dibunyikan, pada proses itu belum terperinci. Nanti begitu selesai, baru ketahuan bacaannya. Oh, seperti ini gitu. Apa bacaan apa? Biasanya kalau anak muda kan gitu. I love you biasanya. Fayatabayyanu lahum maknaha, maka menjadi jelaslah bagi mereka maknanya, mana ilmu laduni tadi, hakikat tadi, baru jelas. Wa yazharu lahum muwafaqatuha lima biaidihim, dan jelaslah bagi mereka muwafaqatuha, sesuainya ilmu hakikat tadi, sesuainya ilmu laduni tadi, lima biaidihim, kepada apa-apa yang ada pada tangan mereka, minal ulumil aqliyati wan naqliyah, berupa ilmu logika dan ilmu nakal. Ilmu nakal itu ilmu yang dinukilkan dari Al-Quran, hadis, kaul ulama dan seterusnya. Nah, sesudah dia sadar, sesudah selesai proses tajalli, kemudian hati mereka berpikir, merenungi, baru mereka paham artinya. Dan sesudah mereka paham artinya, ternyata yang mereka alami tadi pada saat terjadi tajalli yang membuat mereka bingung, yang membuat mereka hilang kesadaran, ternyata maknanya tidak bertentangan dengan syariat. Ternyata maknanya tidak bertentangan dengan ilmu logika dan juga ilmu syariat. Gitu. Lanjut ya. Hatta innahu rubbama yajri ala lisani ba'dihim kalamun katsirun la yulqi lahu balan. Nah, ini yang terjadi pada saat tajalli nih Pak. Pokoknya mereka begitu dibuka tabir gaib, mereka seperti orang bingung. Jadi apa tadi maksudnya itu? Kaget, shock, begitu, shock. Sehingga banyak di antara mereka yang mengucapkan ucapan-ucapan yang secara lahiriah sesat, bertentangan dengan syariat. Padahal ketika itu mereka lagi shock, lagi kaget, masya Allah gitu ya, terbuka tabir gaib. Di luar kesadaran, kasarnya begini, ada yang menyamakan proses ketika terjadi kasyaf, dibukanya tabir gaib, seperti pada saat Zulaikha mengundang para wanita pembesar Mesir, wanita-wanita bangsawan Mesir. Mereka masing-masing dikasih pisau dan apel. Mereka penasaran tuh dengan kegantengan Nabi Yusuf. Buah apel ya. Kalau orang kaya makanan apel, kalau kita makanan kita apa? Bakwan. Berendam tuh ya. Ya, kafe dan seterusnya, nggak ada kafe sekarang tuh ya. Nah, pada saat detik-detik menentukan, semuanya udah dikasih tuh masing-masing wanita tadi, pisau, apel dan seterusnya. Kata Zulaikha, Yusuf keluar, dia keluar sini. Nabi Yusuf keluar tuh Pak. Masya Allah, begitu Nabi Yusuf keluar, subhanallah, karena kegantengannya tadi, itu seluruh wanita pada saat itu ya, ibu-ibu, gadis, kalau nenek-nenek enggak ya, nggak masuk di sana. Nenek-nenek di dapur aja, astagfirullah. Nggak, maksud saya seluruh wanita tadi begitu melihat kegantengan Nabi Yusuf, mereka lupa segalanya. Mereka lupa kepada diri mereka lupa apa yang mereka pegang, mereka lupa dengan apel yang ada di situ, semuanya mereka lupa. Mereka terpana dan terpesona. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, mereka kaget, mereka shock dan seterusnya, sehingga tanpa sadar yang harusnya mereka iris adalah apel, yang mereka kupas adalah apel, ternyata yang mereka iris adalah tangan-tangan mereka. Itu gambaran kasyaf tuh kayak gitu. Makanya pada beberapa wali dia kaget tadi tuh Pak, shock tadi gitu. Lanjutkan. Hatta innahu rubama, sehingga innahu sesuai kelakuan rubama,
bisa jadi yajri ala lisani ba'dihim, berlaku mengalir atau terjadi pada lidah salah seorang mereka kalamun katsirun, ucapan yang banyak, la yulqi lahu balan, yang dia tidak memperdulikan lahu bagi ucapan tadi, balan akan keadaan. Artinya di luar kesadaran dia ngoceh, banyak yang diucapin gitu. Dia di luar kesadaran dia dan dia tidak perhatikan ucapan tadi. Karena ketika itu ya dia lagi shock tadi, lagi kaget tadi itu. Fa idza faragha min dzikrihi wa ta'ammulihi wajadahu sahihan. Lalu jika dia selesai min dzikrihi, daripada menyebutkan ucapan tadi, wa ta'ammulihi dan merenunginya, wajadahu sahihan, dia dapati ucapan tadi ternyata benar, enggak sesat gitu. Misalnya dzalika, contoh itu apa contohnya? Ma waqa'a minal hallaj min qawlihi ma fil jubbati illallahu. Ma waqa'a, ucapan yang terjadi dari al-hallaj. Al-hallaj Baghdad itu ya. Ada yang bilang al-hallaj itu gambaran sesi Jenare Indonesia melalui versi yang kita terima ya. Al-hallaj ketika dia mengalami kasyaf, ketika dia mengalami tajalli, keluar dari mulutnya ucapan yang seolah-olah bertentangan dengan syariat dan logika. Min qauli, dari ucapan apa dia bilang? Ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubbah. Jubbah ini banyak Pak. Ada yang mengartikan jubbah gamis, ada yang mengartikan jubbah di sini tulang kelopak mata, ada yang mengartikan jubbah di sini ujung tombak yang ditutupi oleh besi yang runcing gitu. Katakanlah kita artikan tulang tengkorak mata. Ma fil jubbati, tidak ada dalam tulang tengkorak mata illallah, kecuali Allah. Nah itu secara syariat bertentangan, berarti Allah ada di sini dong, gitu. Bukankah Allah bukan berupa jisim, kan Allah bukan berupa jisim, dan Allah tidak butuh kepada ruang, tempat dan waktu, enggak terbatas gitu. Baina hadza qalahu li uzmi tajalli alaihi, karena sesungguhnya ucapan ini qalahu, beliau mengucapkannya li uzmi tajalli alaihi, karena besarnya tajalli atas diri dia. Faida zala, lalu apabila telah hilang itu tajalli telah selesai. Wa ta'ammala fi, dan dia merenungi fi pada ucapan tadi, wajada maknahu sahihan, maka dia dapati makna dari ucapannya tadi sahihan, benar, enggak salah. Ucapan tadi enggak salah. Ma fil jubbati illallah. Apa maksudnya, maknanya? Liana mana, karena sesungguhnya mana ucapan tadi ma fil jubba illallah annahu la qa'ima bil asya'i illahu subhana, bahwasanya tidak ada yang mengatur, melaksanakan aturan terhadap segala sesuatu illahu, kecuali dia Allah gitu. Saya ulang. Liana mana, karena semananya mana ucapan tadi ma fil jubba illallah anna, bahwasanya kelakuan la qa'ima bil asya, tidak ada satu zat pun yang mengatur segala sesuatu, yang melaksanakan segala sesuatu kecuali dia Allah. Allah yang menciptakan tulang kelopak mata, Allah yang memberikan dia kesehatan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjaga, dan seterusnya gitu. Wa hadza ma'nan sahihun, dan mana ini mana yang benar, yuwafiqu syari'ata, yang sesuai dengan makna syariat. Jadi enggak bertentangan. Kita lanjut. Wa kadza qaulu ba'dihim, seperti ini juga ucapan selain mereka. Ada yang dasar juga Pak. Seorang wali ketika dapat ilmu laduni, ketika Allah curahkan ilmu hakikat, ketika Allah buka tabir gaib, ketika terjadi tajalli, qaulu ba'dihim, ucapan sebagian mereka, anal lau, aku adalah lau. Dia bilang gitu, anal lau. Padahal kan lau itu yaitu satu tempat di atas langit yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kolam
menulis seluruh takdir yang akan diperlakukan di muka bumi. Jadi lauh itu catatan isi takdir manusia. Ya lauhil mahfuz ya. Anal qalamu, aku adalah qalam. Ya qalam itu alat yang menulis di lauhil mahfuz. Dibilang itu, anal lauh, anal qalam. Kenapa dia bilang kayak gitu? Faina dzalika li'uzmi tajalli alaihi wa ghaibatihi an hissi. Faina dzalika, karena sesungguhnya itu ucapan tadi terjadi li'uzmi tajalli alaihi, karena besarnya tajalli atas diri dia, wa ghaibatihi, dan hilang kesadarannya, an hissihi, dari indranya. Jadi di luar kesadarannya Pak. Enggak sadar dia. Di luar kesadarannya. Yara anna nafsahu ainu tilkal asya, sampai-sampai dia memandang, dia melihat bahwasanya diri dia ainu tilkal asya, diri dia adalah ain, substansi, hakikat dari benda-benda tadi, lauh, kolam, dan seterusnya. Baida zala, lalu apabila tajalli tadi telah hilang, telah selesai. Wa ta'ammala fi, dan dia merenungi pada ucapannya tadi, anal lauhu anal qalam, wajada manau soihan, dia dapati mana ucapan tadi ternyata benar. Artinya nggak salah, tidak bertentangan dengan syariat. Ayat tugasnya anal mutajalliya 'ala Allah wa huwa Allah sara sirruhu fil lauhi wal qalam wa ghairihima. Anal mutajalliya alayya, bahwasanya zat yang bertajalli kepada diriku. Arti bertajalli di sini Allah, buka Allah, masukkan kebesaran Allah. Wa huwa Allah, itu Allah, sara sirruhu, mengalir atau berjalan sirnya Allah, fil lauhi, pada lauh, wal qalami, dan qalam, wa ghairihima, dan selain keduanya. Ini memang dalam Pak ya. Artinya kan kita belum ngalamin itu. Tapi alhamdulillah kita jadi tahu permasalahan teorinya. Dan memang kita harus tahu Pak. Nih contoh yang kita harus tahu nih. Salah satu perjalanan wali adalah dalam proses perjalanannya dia nanti suatu saat akan sampai pada satu maqam di mana telinganya dibuka, telinga batinnya, sehingga dia mampu mendengar seluruh makhluk Allah bertasbih, pohon-pohon bertasbih, batu-batu bertasbih, bahkan dia bisa berbicara, ngomong, gitu ya. Ini kan kalau ukuran syariat bisa dibilang orang apa? Orang gila, ngomong sama pohonan ente ngomong sama binatang dan seterusnya. Jadi dia mendengar pohon-pohon bertasbih, batu-batu bertasbih. Itu salah satu yang dialami oleh perjalanan seorang wali begitu. Tetapi teorinya begini mengatakan, ketika itu dibuka sampai dia mendengar seluruhnya bertasbih, dia jangan terlena di situ. Jangan dia menganggap oh saya sudah nyampe, oh saya inilah tujuan saya, sehingga dia terlena di situ. Dia menikmati itu semua, dia sampai lupa kepada tujuannya yang hakiki, yaitu terus berjalan. Kayak dalam kitab ini disebutin nanti. Ketika itu ujian wali, itu dinamika perjalanannya, jangan terlena, jangan menganggap itu tujuannya, tapi itu salah satu yang ia akan alami dalam perjalanannya. Dia nggak boleh berhenti di situ. Tetapi apa tadi? Kitab ini ngajarkan sir wajiddah, jalan terus dan sungguh-sungguh. Perjalanan ente belum sampai, perjalanan ente masih jauh, terus sampai usul, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak tahu teorinya, suatu saat misalnya kita mendengar pohon-pohon bertasbih dan seterusnya, ya kita bisa berhenti di situ gitu ya. Duit bertasbih yang mau dipegang nggak jadi. Oh, mancing di saya itu ikan bertasbih juga nggak jadi mancing. Aduh kasihan lagi zikir ini dipancingin gitu. Ya orang yang seperti itu yang begitu kayak artinya mereka tuh merasakan. Makanya ada ulama yang memandang, nih kaulnya kaul tidak umum ya, kaulnya termasuk sah tidak umum. Ada di antara mereka itu makan ikan nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya tadi pertama alasannya. Ada yang bilang ikan lagi bertasbih, biarin dia bertasbih jadi ganggu. Nah ini kalau didengar oleh tukang mancing berhenti semua ini ya, nggak jadi mancing. Ada bahkan di antara mereka yang sampai pada perasaan begini. Ente, wahai penuntut ilmu,
ente jangan makan ikan. Kenapa? Ente nggak tahu balas budi. Itu ikan-ikan di lautan, burung-burung dan seterusnya, itu mendoakan para penuntut ilmu. Ente lagi didoain, ente makan dia. Kalau kasarnya mah kurang ajar, nggak tahu balas budi, biarin, jangan dimakan, jangan dipancingin, biarin dia lagi ngedoain ente gitu. Lanjutan baik biar selesai. Wa asyara bidzalika ilal mas'alatil muta'arafah bainahum. Dan musannif mengisyaratkan dengan ucapannya tadi, al haqaiqu taridu fi hali tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Beliau mengisyaratkan kepada al mas'alatil muta'arafah, masalah yang dikenal bainahum di antara mereka. Apa itu? Min muwafaqatil haqiqati lisyari'ah, yaitu sesuainya antara hakikat dan syariat. Memang enggak bertentangan, Pak, antara hakikat dan syariat. Syariat dan hakikat itu enggak bertentangan. Cuman bagi mereka yang memang ketika kita belum memahami korelasinya, hubungannya dan seterusnya, bisa jadi kita akan bilang bertentangan, tapi sesungguhnya enggak. Ketika Nabi Khidir melobangi kapal seorang nelayan, itu secara syariat bertentangan. Ente menyakiti dia, ente berbuat zolim dan seterusnya. Ternyata singkat cerita, setelah dibongkar rahasianya adalah bahwa di pinggir pantai sana ada seorang raja yang zolim, yang nggak boleh ngelihat kapal bagus sedikit, pasti dirampas itu kapal, pasti dirampas itu perahu dan seterusnya. Nah, alhamdulillah dengan dicongkel dikit, dicacatin dikit oleh Nabi Khidir, begitu kapal atau perahu tadi dilihat oleh raja tadi, selamat itu perahu, nggak diambil gitu. Coba kalau nggak dicongkel, nggak dicacatin, pasti diambil itu perahu. Sementara perahu itu adalah satu-satunya alat pencaharian keluarga tersebut, nggak punya pencaharian yang lain. Artinya apa? Ini Nabi Khidir, dia telah menyelamatkan gosok atau pencurian kapal perahu yang akan dilakukan oleh raja yang zalim tadi. Dengan mengorbankan sedikit pengorbanan, maka bisa terhindar dari mudorot yang lebih dahsyat dan lebih banyak. Jadi sebenarnya nggak bertentangan. Haitsu qalu, di mana mereka berkata, haqiqatun bila syari'atin, hakikat tanpa syariat, batilatun itu batil. Wa syari'atun bila haqiqatin, dan syariat tanpa ada hakikat, atilatun, atilah itu nganggur. Ya nganggur dia, syariat doang gak ada hakikatnya. Dan yang pasti antara hakikat dan syariat itu gak bertentangan. Makanya dua-duanya harus jalan seimbang. Lanjut. Tsumma sadala ala dzalika biqali ta'ala. Kemudian musannif mengungkapkan dalil ala dzalika atas itu ucapannya biqali ta'ala dengan firman Allah Ta'ala. Nah ini buktinya nih, ada ayat Al-Qur'annya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Fa idza qara'nahu, maka apabila kami telah membacanya, ai aqra'nahu, kami bacakan Al-Qur'an, laka kepada kamu, ala lisani Jibril, melalui bacaan malaikat Jibril. Fattabi Qur'ana, maka ikutilah Qur'ana bacaannya, bacaan malaikat Jibril. Ai fastami, maka dengarkan oleh ente, li qiraati, bagi bacaan malaikat Jibril. Tsumma qra'u ba'da dzalika, kemudian bacalah Al-Qur'an itu ba'da dzalika, sesudah itu. Ini kan Allah mengarahkan Nabi Muhammad jangan buru-buru baca Al-Qur'an. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Al-Quran, ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu karena semangatnya malaikat Jibril belum selesai baca Al-Quran, dia udah langsung langsung disambut aja, langsung baca gitu, ngejos itu dia. Maka dinasihatin oleh Allah, tenang, dengerin dulu bacaan malaikat Jibril. Nah nanti setelah dia selesai baca, baru kamu baca gitu. Dengerin dulu tuh wahyu yang diwahyukan oleh malaikat Jibril. Nah sesudah itu baru baca gitu. Tsumma inna alaina bayana, kemudian kata Allah, sesungguhnya alaina atas kami bayana penjelasannya. Nah nanti
Aku yang akan memberikan pemahaman tentang arti wahyu tadi, tentang makna Al-Quran tadi. Ayat tugasnya bayana ma'anihi laka, penjelasan arti-arti Al-Quran laka bagi kamu. Waqad ja'ala bayanal makna ba'da qiraatihi al-muqarinati litajallil ilahi. Faqad ja'ala, maka sungguh Allah telah jadikan, berdasarkan ayat ini dia, bayanal makna, penjelasan makna dari wahyu tadi, dari Al-Quran tadi, ba'da qiraatihi, sesudah bacaan Nabi, al-muqarinati, yang berbarengan, litajallil ilahi, bagi tajalli ilahi, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya pada hati Nabi Muhammad. Allah buka kebesarannya, Allah buka tabir gaib ke dalam hati Nabi Muhammad. Kesimpulannya musannif ingin mengatakan pertama bahwa memang tidak ada pertentangan, tidak terjadi pertentangan antara hakikat dan syariat. Kalau syariat itu kan kulit lah, hakikat itu dalamnya. Tetapi bagi ketika kita sudah paham, sesungguhnya nggak ada pertentangan antara hakikat dan syariat. Secara hakikat yang menginginkan Allah, tetapi secara syariat kita butuh makan nasi, itu kan nggak bertentangan, gitu ya. Secara hakikat yang menyembuhkan Allah, cuma secara syariat kalau makam kita masih wajib berobat, ya kita berobat, nggak bertentangan sebenarnya. Oh ini jalur syariat, ini jalur hakikat, ini minum obat hanya katakanlah dalam rangka melakukan syariat, melakukan hukum sebab akibat, tetapi yakin yang menyembuhkan Allah bukan obat, gitu. Jadi nggak bertentangan. Jadi itu bahwa tidak terjadi pertentangan antara hakikat dan syariat. Sebagaimana juga musannif ingin menunjukkan bahwa ketika terjadi proses tajalli, Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu laduni, itu ilmu laduni tadi, hakikat yang masuk ke dalam hati tadi mujmalah, dia sifatnya global, tidak terperinci. Nah, begitu selesai tajalli tadi, barulah orang yang mengalami tajalli tadi dia paham secara terperinci. Sebagaimana ketika wahyu turun kepada Rasulullah, ya seperti itulah prosesnya dan kejadiannya. Mata waradatil waridatul ilahiyatu, mata waradatil waridatul ilahiyah alaika, hadamatil awaida alaika, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala membuka tabir gaib, ketika Allah memasukkan kebesaran Allah dalam hati seorang wali, ketika hakikat masuk ke dalam hati seorang wali, ketika ilmu laduni masuk ke dalam hati seorang wali, apa yang terjadi? Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat yang jelek dalam hati wali tadi itu? Maka nanti dijelaskan bahwa begitu hakikat tadi masuk ke dalam hati seorang wali, ilmu laduni tadi masuk ke dalam hati seorang wali, terjadi proses tajalli dalam hatinya, maka hakikat tadi akan memberangus, akan menghapus, akan menghilangkan, akan meluluhlantakan sifat-sifat jelek yang ada dalam hati. Dahsyat sekali, Pak. Analoginya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya kebiasaan para raja, yaitu bala tentaranya, mereka apabila mengirimkan bala tentaranya ke sebuah negeri, afsaduha, maka bala tentara tadi memporak-porandakan dan meluluhlantakan negeri tersebut. Begitulah dahsyatnya hakikat yang masuk ke dalam hati seorang wali, ilmu laduni, proses tajalli yang masuk ke dalam hati seorang wali. Mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah dan taufik sehingga kita bisa mengalami hal yang seperti ini. Walaupun terus terang tadi kita bilang
Untuk sampai ke makom seperti ini harus memenuhi kriterianya, harus ada syarat-syaratnya. Tanpa adanya syarat-syarat tadi, secara hukum kebiasaan sulit untuk sampai ke makom ini. Kita tundang di pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.